1 jam aja scroll TikTok dan X. Kalau bapak nggak punya, minjem Mayor Teddy, live scroll Teddy, scroll aja 1 jam aja cukup. Dan itulah nikmatnya kita hidup di era digital, Dok. Ruang kaca, semua orang bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar Anda dan kalian semua? Semoga sehat walafiat. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Ngawur Channel. Di sini kami akan menayangkan seorang pemuda yang mana mempunyai argumen, di mana aksi massa selalu ada provokator. Dan provokator itu mengawali kerusuhan, kericuan, anarkis, dan arogan. Ketik, saya mau agak flashback dikit ya. 98, Dok. 98. Ini yang bisa dibaca di investigasinya Tempo. 98. Ketika penjarahan terjadi, pemerkosaan terjadi, Dok, di Jakarta. Siapa yang memulai pertama? Masa aksi? Bukan. Mahasiswa? Bukan, Dok. Sekelompok orang yang turun dari truk, berbadan tegap, baju hitam cepat, turun kemudian menjarah, bahkan bilang Soeharto ulang tahun, jarah gitu. Dan bahkan ada yang memperkosa. Sehingga buat masyarakat yang nggak tahu apa-apa awam ini, melihat api, marah ikut-ikutan. Tapi kan dulu tidak ada foto-foto yang barang, Dok. Semuanya ruang kaca. Kita bisa lihat di lapangan, Dok. Kita dokter juga search sendiri di TikTok. Pertama misalnya, ada pembakaran server Optics. Masa aksi mana yang tahu server Optics itu di mana? Masa aksi mana yang berani bakar server Optics? Kedua, fasilitas umum. Ada video dari perempuan yang mungkin dia nunggu, lagi pulang kerja kali ya. Dia malah merekam di halte, saya lupa, Transjakarta mana. Senayan ya. Kok ini ada yang bawa tangga, ada yang bawa alat, rokok bakar. Dan narasi Mbak Najwa Shihab ya, narasi Newsroom, udah pernah bikin liputannya. Di 2020 saat saya aksi ke Jakarta, sama ada pembakaran halte Sarinah. Dan dia bikin liputan 62 menit operasi pembakaran halte Sarinah. Dan dikatakan, orang-orang yang bisa membakar sekelas halte adalah orang-orang dengan kemampuan aparat tingkat tinggi. Aparat-aparat yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi. Berarti selevel Kopassus ya? Karena bisa membakar besi dan sebagainya. Ketiga, kerusuhan, Dok. Ada video-video ini, pakai drone, ada yang dari flyover, segala macam merekam. Ketika ada kerusuhan, itu misalnya polisi dipukul. Jadi dia pukul polisi, Dok. Rusuh kan, polisi marah, rusuh. Orang ini masuk ke dalam Polda Metro Jaya, masuk ke dalam truk polisi, dan lain sebagainya, Dok. Termasuk penjarahan. Misalnya di rumah Syahroni. Lagi-lagi, narasi baru bikin posting bahwa banyak saksi yang bilang penjarahan ini bukan dilakukan untuk tetangga-tetangganya. Bahkan pada nanya, ini tuh siapa orang-orang ini? Ada video bahkan lagi dorong-dorong pagar. Tadinya tuh nggak mau didorong, Dok, semarah. Buka dong, warga sipil. Sampai satu orang di belakang baju putih pakai topi hitam, ya kan? Datang langsung, udah buka, masuk semua. Ya, ini orang menyadari cipta kondisi. Presiden harus paham bahwa kami percaya Bapak, kami percaya kepemimpinan Bapak bisa mendamaikan situasi ini dan memberikan kesejahteraan. Tapi Bapak harus percaya kami juga. Jangan tuduh kami dituangi asing, jangan tuduh kami dibayar oleh koruptor. Sebab Bapak harus lihat banyak aparat Bapak yang berarti mengkhianati Bapak, karena Bapak pengen semua ini kan jadi tertib. Faktanya aparat Bapak yang kita nggak tahu Pak disuruh siapa, dan saya nggak mau ngomongin itu juga. Masalahnya di lapangan melakukan provokasi. Teman-teman, barusan kita telah mendengarkan penjelasan dan argumen dari pemuda ini. Memang betul apa yang dikatakan pemuda ini, di mana setiap demo, aksi, pasti ada provokator dan provokasi yang menyulut aksi menjadi ricuh, anarkis. Tetapi dibalik semuanya itu bukan dari rakyat sipil ya teman-teman, bukan dari demonstran sendiri. Karena demonstran sendiri pasti akan rapi dan tertib. Di sini provokasi ini kita juga telah melihat tayangan-tayangan kemarin di aksi massa dan demo. Apa yang dikatakan abang ini memang benar. Habis gitu langsung masuk ke dalam Polda atau truk polisi. Ya memang dari situlah aksi-aksi yang memicu atau menyulut kerusuhan. Jadi benar juga kata abang ini, untuk imbauan
kepada pemimpin, terutama kepada Presiden Pak Prabowo, agar menilai lagi situasi dan kondisi ketika kejadian aksi massa. Jadi jangan selalu rakyat yang disalahkan untuk pemerintah. Kawan-kawan, memang kita harus hati-hati dalam menyampaikan aspirasi. Bila mana ada yang memprovokasi atau yang menyulut arogan atau anarkis, harusnya ada yang mengkoordinir. Jadi kita tahu siapa yang memulainya. Oke teman-teman, untuk kita jadikan pelajaran ke depannya agar selalu hati-hati dalam menyampaikan aspirasi suara rakyat. Oke teman-teman, untuk video yang kedua kita refreshing aja. Ini ada parodi yang lucu ya teman-teman, dari Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Memang orang ini agak lucu dan omongannya agak gimana gitu ya, nyeleneh-nyeleneh, nggak karu-karuan ini teman-teman. Oke, mari kita simak bersama-sama biar tidak stres. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Terus siapa Pak yang memiliki? Yang memiliki tanah itu negara. Emangnya negara bisa bikin tanah? Orang itu hanya menguasai. Tanah, bumi itu sudah ada lebih dulu daripada negara. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya, itu yang memiliki nggak ada. Zaman purba, zaman kerajaan, apakah ada SHM? Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Ini parah nih. Apakah nenek moyang jenengan juga bisa bikin tanah? Saya tanya balik. Katanya manusia itu terbuat dari tanah. Kira-kira manusia seperti jenengan itu terbuat dari tanah apa? Tanah liat, tanah sengketa, atau tanah kuburan? Nggak bisa membuat tanah. Nyuwun tolong Kak Nun, arek iki sampean atasi. Tak tatap ngocak andasmu ini. Nah kawan-kawan, barusan kita menyaksikan lelucon ya, lucu kalau kita dengarkan dan kita lihat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, agar channel kami tetap maju terus dan tetap membenahi mana yang salah. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.